tatkala ada beberapa pegawai KPK, mereka dihadapkan dengan pertanyaan, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, para hadirin yang ada di tengah-tengah ruang pertemuan pada kesempatan ini, tidak pernah lupa senantiasa kita awali pertemuan dengan memperbaharui ucapan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan salawat Allahumma shalli ala Muhammad buat Rasulullah SAW sebagai utusan yang mulia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Ada sebuah isu nasional yang ingin saya angkat pada kesempatan ini, walaupun mungkin dalam hanya sebuah tausiah singkat. Mudah-mudahan walaupun tausiah singkat menjadi pedoman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan isu yang menarik, tatkala ada beberapa pegawai KPK, mereka dihadapkan dengan pertanyaan, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah judul, jangan dilaga Al-Quran dengan Pancasila. Karena memang tidak perlu dilaga. Dilaga pun bukan lawan yang seimbang. Dan Pancasila kalau diterjemahkan, ditafsirkan dengan benar, dia tidak akan melawan dengan Al-Quran. Ini informasi menarik, informasi yang ramai diperbincangkan, terutama oleh kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi konsumsi publik di negeri ini dan layak untuk ditanggapi, layak untuk menjadi perhatian bagi setiap kaum muslimin. Ini tidak kaum muslimin melewati begitu saja informasi-informasi yang seperti ini. Karena informasi seperti ini adalah syarat dengan akidah yang perlu mendatangkan sebuah keprihatinan di kalangan kaum muslimin. Kalau pada hari ini seperti ini, bagaimana 10 atau 50 tahun yang akan datang? Maka ini perlu kita luruskan sebagai kaum muslimin, merupakan bahagian tanggung jawab kita terhadap Islam. Al-Quran dengan Pancasila jangan dilaga. Karena dia berasal pada sumber yang sangat berbeda. Jadi berbeda. Mungkin kalau dihadapkan pilihan, Anda mau pilih Toyota atau mau pilih Mitsubishi, itu sah-sah saja. Karena sama-sama dalam kapasitas makhluk. Anda mau pilih Langsat atau pilih rambutan, ya silakan. Itu sah-sah saja. Tapi persoalan Al-Quran adalah persoalan yang sangat sakral bagi umat Islam. Sumbernya berbeda, fungsinya juga berbeda. Al-Quranul Karim itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha menciptakan segala sesuatu, Zat yang disembah, yang ditaati oleh setiap kaum muslimin dan diperintahkan sebenarnya untuk semua umat manusia. Kalau merasa dirinya ciptaan Allah, wajib menyembah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia yang merasa dirinya ciptaan Allah, tidak ada alasan lain. Dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber Al-Quran berbeda. Kemudian fungsi dalam kehidupan berbeda. Kalau Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pancasila yang menyampaikan kan Soekarno. Pada saat Soekarno menyampaikan pidato kemerdekaan, beliau mengatakan bahwa
untuk ideologi negara Pancasila. Ini adalah bisikan dari seorang teman. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Kalau Pancasila itu kan rahmatan lil Indonesia. Hanya rahmat bagi orang Indonesia. Al-Quran itu dunia dan akhirat. Kalau Pancasila itu hanya soal duniawi. Itu pun tidak bisa memberikan kebutuhan yang sempurna. Jadi saudara-saudara, ini sebenarnya menyangkut persoalan keimanan. Ini menyangkut dengan persoalan akidah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini ada bagusnya. Ada bagusnya untuk melihat kualitas tingkat ketaatan, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia tidak akan memilih lain. Dia akan memilih Al-Quran. Dan kesalahan besar kalau dia tidak memilih Al-Quran, manakala dia sebagai seorang yang beriman. Kita lihat keutamaan lain. Keutamaan Al-Quran. Zalikal kitab. Inilah Alkitab. Inilah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu? La raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kan berbeda dengan selain Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada pengakuan yang konkret, yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah membuat sebuah pengakuan yang konkret bahwa Al-Quran dan wahyu Allah yang lainnya tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kalau Pancasila itu kan hudal lil Indonesia, petunjuk bagi orang Indonesia. Kemudian keutamaan lain yang terdapat dalam Al-Quran pada surat yang ke-17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, pada ayat yang ke-82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud zalimina illa khasara. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar, sebagai sesuatu yang bisa menyejukkan hati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi setiap orang mukmin. Sementara bagi orang kafir, wala yazidud zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang kafir adalah orang-orang zalim. Sedangkan bagi orang zalim, bagi orang kafir itu Al-Quran tidak lain, hanya akan menambah kerugian buat mereka. Jadi kalau kita lihat keutamaan lain, Al-Quran adalah barang siapa yang membaca Al-Quran, itu pahala akan berlipat. Dan pahala orang membaca Al-Quran itu bukan per ayat, bukan per kalimat, bukan per kata, per huruf. Satu huruf yang dibaca, satu huruf Allah gandakan sampai 10 pahala. Manfaat lain dari Al-Quran, Al-Quran itu sebagai obat. Obat dari penyakit. Ada kala penyakit fisik atau penyakit hati. Ada orang yang digigit oleh binatang berbisa. Diruqyah dengan surah Al-Fatihah, sembuh. Fisiknya sembuh. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan ada ketenangan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-Quran dibaca, ada ketenangan jiwa. Manfaat lain dari Al-Quran yang ketiga, rumah itu akan bercahaya. Ini jangan salah paham. Bercahaya dalam arti kalau baca Al-Quran nggak usah pakai lampu, bukan. Bercahaya rumah orang kaum muslimin yang senantiasa membaca Al-Quran akan menjadi cahaya, akan menjadi petunjuk, akan menjadi pedoman. Karena bimbingan Al-Quran. Maka rumah itu akan bercahaya, akan bersinar. Kemudian yang keempat, akan dilindungi oleh Allah dari setan. Makanya barang siapa yang setiap malam di rumahnya mau membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 1 sampai 4. Kemudian menambah dengan surat
Al-Baqarah ayat 255, 256, 257. Kemudian ditambah dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu rumah tidak akan dihinggapi oleh setan. Di rumah itu tidak akan menginap setan. Jadi kalau orang baca Pancasila misalnya, kan tidak ada jaminan dari Rasul seperti itu. Makanya berbeda, makanya jangan dilaga, makanya jangan diadu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat nanti pada hari kemudian. Tidak ada pembela, bukan harta yang muncul, bukan anak yang muncul, tapi Al-Quran yang dibaca akan muncul sebagai pembelanya nanti pada saat dia berada di liang lahat sampai hari kiamat. Sedangkan yang lain tidak ada. Yang lain sekalipun dihafal setiap hari, tidak akan bisa muncul dia sebagai pembela. Makanya jangan dilaga, makanya jangan diadu. Umat Islam tetap istiqamah, tetap pilih Al-Quran dengan apapun, dengan sehebat apapun. Karena tidak ada yang lebih hebat kecuali Al-Quran. Jadi kita jangan dibodohi. Dan kita tidak boleh diam dalam persoalan yang seperti ini. Saya sering katakan, selama umat Islam diam, selama itulah umat Islam akan menjadi bangsa yang sangat hina. Jadi mudah-mudahan kita tidak mau menjadi bangsa yang hina. Muliakan Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.